Geger. Geger, geger, geger. Kasus pembunuhan almarhumah Vina 8 tahun lalu masih menjadi pertanyaan publik. Kemunculan Linda pun yang disebut netizen sebagai kunci dari kasus pembunuhan Vina membuat heboh warganet. Setelah sekian lama menghilang, Linda akhirnya muncul dan mengakui bahwa dirinya tak pernah tahu dengan para pelaku pembunuhan Vina. Kalau dengan Peggy, kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy? Enggak kenal sama sekali. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak secara pribadi? Enggak kenal sama sekali. Beberapa waktu lalu, Linda ditemani sang kuasa hukum Putri Maya Rumanti memenuhi panggilan pihak kepolisian. Seperti apa ya kelanjutan kasus ini? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambyar, Geger. Pagi-pagi Ambyar. Selamat pagi Sobat Ambyar. Kita berharap buat Sobat Ambyar di luar sana, walaupun memang kita tahu berita di luaran sana tidak banyak juga pastinya membuat kita bahagia. Ada juga berita yang membuat kita semakin pusing 7 keliling ya. Iya, bingung. Ini kalau ngomongin soal kasus pembunuhan Vina kurang lebih 8 tahun yang lalu sampai dengan sekarang masih memberikan tanda tanya besar bagi kita semua di sini. Ada fakta baru, bukti baru, berita baru yang sampai Sanksi akhirnya baru. membuat kita tentunya punya asumsi masing-masing. Nah, kali ini Sobat Ambyar untuk meluruskan itu semua, kita akan menghadirkan bintang tamu. Beliau ini merupakan kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina yang akan kita hadirkan di sini, dan kabarnya kemarin dia juga sempat mendampingi Linda yang sempat disebutkan sebagai teman dari almarhumah Vina. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan ini dia Putri Maya Rumanti. Mbak Putri Maya, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Kami yakin Mbak Putri Maya beberapa waktu belakangan ini pasti kepalanya mumet banget ya Mbak Putri Maya ya. Setelah melihat kasus ini begitu panjang, begitu lama dan juga mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia. Satu kalimat yang bisa menggambarkan kasus ini menurut seorang Putri Maya itu seperti apa sih? Sebenarnya kasus ini sih tidak rumit ya. Kalau sejak awalnya sudah tertata dan tersusun dengan baik cara penyelidikannya. Namun karena tidak adanya koordinasi dari penyidik yang lama dengan kejaksaan dan kehakiman, akhirnya menimbulkan kontra saat ini. Begitu. Riuh di masyarakat ya. Riuh di masyarakat. Baik, Putri Maya, sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sobat Ambyar, kita akan gali lebih dalam lagi, tapi sebelumnya kita mau kasih lihat buat Sobat Ambyar di rumah, tentu saja ini keterkaitan Putri Maya dengan kasus yang sekarang menjadi viral di media sosial. Mbak Putri, boleh silakan duduk. Silakan Mbak Putri. Mbak Putri, saya punya pertanyaan ya, karena saya tuh mengikuti kasus ini dan berkali-kali ketika Mbak Putri Maya diwawancara di berbagai stasiun televisi, saya melihat di situ memang Mbak Putri Maya mengaku sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, Ya, betul? betul. Kemudian saya juga dapat kabar kemarin Mbak Putri Maya ini mendampingi Linda. Ya. Jadi yang sebetulnya terjadi itu tuh apa sih Mbak? Apakah memang kuasa hukum dari almarhumah Vina? Apakah sekarang mencoba untuk menjadi kuasa hukum Linda atau bagaimana? Iya, ya inilah yang saat ini sedang isunya luar biasa dibolak-balik. Jadi awalnya kami ini kan memang kuasa hukum dari almarhum Vina ya, dari almarhum Vina. Kemudian kita ini kan mencari bukti-bukti baru untuk mengungkap fakta-fakta terjadinya pembunuhan tersebut. Nah saat itu kami belum mendapatkan informasi mengenai Linda gitu, sama sekali termasuk keluarga Vina pun tidak tahu di mana keberadaan Linda gitu. Akhirnya saya coba tanya ke produser film, Linda di mana sih, bisa nggak kita temuin? Karena supaya siapa tahu ketika Linda keluar nih dapat informasi yang sangat bagus gitu untuk mengungkap. Kemudian produsernya bilang
Ada Mbak Putri, tapi Linda akan keluar ketika sudah ada panggilan resmi dari Polda Jawa Barat. Nah akhirnya selang 1 minggu kemudian saya diinformasikan oleh produser bilang, Mbak nanti ketemu dengan keluarga Linda ya gitu. Terus gimana Mbak kalau misalkan si Linda minta didampingin? Aku bilang ya udah kita ketemu dulu aja dan saya akan lapor ke Pak Hotman. Karena kan Linda ini saksi kunci juga ya di dalam proses adanya kasus pembunuhan ini gitu. Karena informasi yang kami dapatkan dari keluarga Vina, kakaknya, karena ada kesurupan dari si Linda, oleh karenanya petunjuk itulah yang membuka tabir bahwa Vina dan Eki ini meninggal bukan karena kecelakaan. Begitu. Nah kami kan sebagai kuasa hukum penasaran nih, menggali terus. Akhirnya kepinginlah ketemu dengan si Linda. Ya, menggali terus apa yang bisa kita dapatkan informasi. Karena kan 8 tahun tidak terungkap. Nah akhirnya kami berinisiatif menyampaikan ke Pak Hotman. Terus Pak Hotman bilang oke, temui dulu apa yang membuat ketakutan dan kekhawatiran dari si Linda. Gitu. Akhirnya kami berjanji bertemu di tempat saya waktu itu dan di situ memang Linda sudah mendapatkan surat panggilan dari Polda Jabar untuk hari Senin 2 minggu lalu kalau tidak salah, seminggu yang lalu lah ya. Nah akhirnya kami janjian dengan Linda dan keluarganya dan bertemulah saya korek-korek semua keterangan dari Linda. Karena bagaimanapun kami pun sebagai kuasa hukum Vina tidak boleh percaya begitu saja atas keterangan orang lain gitu kan. Kita penasaran, akhirnya Linda di situ bercerita bahwa bagaimana kedekatan dia dengan si almarhum Vina. Nah saya tanya. Dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan kesurupan. Oh sadar Mbak Dewi, sadar. Ini seminggu yang lalu ya? Iya, kurang lebih 1 minggu yang lalu. Nah akhirnya di situ saat saya lagi bertanya dengan Linda tuh kayak mulai kayak mau kerasukan gitu. Dia menangis gitu kan, tapi nggak jadi masuk. Terus saya bilang kenapa gitu kan. Lagi bercerita saya bilang udah kamu santai dulu. Reaksi badannya kenapa? Kayak gemeter gitu, kayak jantung tuh berdebar. Dia sampai pegang tangan saya, suruh pegang ke dadanya. Saya kan nggak paham yang begitu-gitu kan Mbak ya, apakah benar kesurupan atau tuh kan nggak pernah tahu gitu kan. Akhirnya saya bilang kalau memang Vina mau masuk aja Vin gitu. Kita kan di sini lagi bantu cari siapa sih pelaku pembunuhan kamu gitu. Jadi kayak kita tuh ya ngobrol gitu. Jadi kayak berbagai upaya dilakukan ya. Jadi jujur sih kita merinding, kemarin tuh merinding gitu. Dan memang ada kejadian-kejadian aneh sih sebenarnya di apartemen saya sendiri ada kejadian aneh. Cuman saya berpikir positif, saya berdoa aja lah untuk Vina gitu kan ya. Nah akhirnya di situ saya jawab bagaimana kedekatan kamu. Dia bilang, iya Mbak, Bu katanya saya ini memang kenal sama Vina. Tapi bukan sahabat Vina dekat gitu. Karena saya kenal Vina sewaktu saya punya pacar anak geng motor XTC. Nah disitulah dia berkenalan dengan Vina. Karena Vina pacaran dengan Eki. Eki ini anak XTC gitu. Sama-sama satu tongkrongan ya. Mbak Putri Maya tahan sebentar ya. Kita ini sebelum berbicara jauh mengenai Linda. Saya mau tanya sama Mbak Putri Maya. Sebetulnya Mbak Putri Maya itu ditunjuk oleh pihak keluarga dari almarhumah Vina itu sejak kapan untuk menjadi kuasa hukum dari almarhumah Vina? Karena kita juga tahu ini kasusnya sudah 8 tahun yang lalu ya. Yang artinya di tengah jalan baru ditunjuk. Iya, jadi kami itu baru terima surat kuasa itu di bulan Mei sekitar tanggal 16 atau 17. Bulan Mei tahun ini. Tahun 2024. Ya. Semenjak film Vina tayang dan menjadikan heboh. Viral, ya? Kemudian kami kan selalu di-tag, saya, Pak Hotman, tim-tim yang lain tuh di-tag oleh netizen untuk bantu dong, bantu gitu ngungkap ini. Akhirnya Pak Hotman bilang cari tahu keluarganya di mana. Nah, tidak lama kemudian dari pihak produser memang karena saya kenal menghubungi saya gitu. Mbak Putri ini benar nggak Pak Hotman mau bantu gitu kan. Oh iya Mbak beneran memang kita juga lagi cari nih gitu di mana keluarganya. Nah akhirnya satu hari ini bilang besoknya kita langsung buat konferensi pers di kemarin itu. Mbak Putri Maya, tapi sebagai praktisi hukum pasti paham betul bahwa kerasukan pastinya tidak bisa dijadikan sebagai saksi, alat bukti ya. Tapi ini kalau buat Mbak Putri Maya sendiri melihatnya itu sebagai apa untuk kerasukannya?
Jadi memang di beberapa kasus seperti kasus-kasus kematian itu kan banyak sekali tidak terungkap. Tetapi memang ada beberapa cara metode yang dilakukan oleh teman-teman itu untuk menggali informasi sebenarnya sih. Jadi bukan mereka mendatangkan roh atau itu tidak. Jadi sebenarnya kerasukan itu hanya sebagai petunjuk gitu. Boleh percaya, boleh tidak gitu. Mbak Putri Maya percaya? Saya sih bukan tidak percaya, maksudnya bukan percaya banget tidak, tapi ketika itu memang menjadi satu petunjuk dan itu terungkap, berarti kan kita harus percaya tidak percaya ada gitu. Karena banyak kasus kematian ya seperti yang 3 tahun yang lalu Subang, itu kan juga berdasarkan karena kerasukan itu. Ya intinya apapun akan Ya, dilakukan ya untuk akan bisa dilakukan menemukan apapun, iya. titik terang pastinya. Iya. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Linda ini baru muncul sekarang setelah 8 tahun kasus ini? Itu kalau saya tanya kemarin Linda itu sebenarnya setelah film Pina ini tayang, tadinya kan dia sudah disembuhkan. Ini cerita dari keluarganya ya. Karena kan dulunya si Linda ini masih sering kerasukan si almarhum Vina, jinnya, korinnya almarhum Vina. Akhirnya si Linda diobati lah oleh keluarganya. Nah kemudian sudah tidak pernah datang lagi karena film Pina ini tayang. Ini mulai masuk lagi si almarhum ini. Tapi maaf Mbak, maksudnya adalah 8 tahun itu ketika kejadian dan Vina sudah meninggal dan sempat kerasukan, setelah itu Lindanya masih ada di Cirebon atau? Ada masih ada di Cirebon. 8 tahun itu sampai dengan sekarang? Tapi keluarganya Vina tidak tahu keberadaan Linda pada Tahu, sebenarnya tahu, tapi si Linda sempat pindah ke luar kota dulu, kalau tidak salah ke NTT apa-apa gitu ya. Karena untuk menghindari apa sih, pengen menenangkan diri lah gitu. si Lindanya. Iya. Wajar rasanya ya? Iya gitu. Oke. Mbak Putri Maya, tapi benar nggak sih katanya Linda ini sempat mendapatkan ancaman dari beberapa pihak? Iya, yang dia sampaikan ya diserang lah, bahkan kemarin habis kita dampingin tuh langsung ada WA ke suaminya Linda. Contohnya maksudnya Mengancam gitu kalau lu ya katanya lu juga pembunuh nih gitu. Jadi si Linda ini dia tuh merasa tidak diteror gitu. Jadi dia juga karena dia punya anak dan kan selama ini kan netizen tuh mengasumsikan bahwa suami Linda ini adalah si Egy. si pelaku. Si pelaku padahal ya bukan gitu. Jadi memang Linda ini si Vina ini punya teman 3 orang yang bernamanya Linda. Itu cerita dari si Linda yang kesurupan. Oke, Gitu. baik. Berarti sampai sini kita bisa simpulkan bahwa Linda ya memang mengenal Vina hanya sebatas Teman biasa. teman biasa, bukan sahabat. melalui tongkrongan, bukan sahabat yang begitu dekat, Bukan. yang begitu intens, Ya. tapi dia punya bisa dibilang kelebihan, termasuk juga saat kerasukan beberapa kali sampai akhirnya juga menjadi asumsi netizen di luar sana untuk semakin mencari tahu kasus yang satu ini ya. Ya. Buat Mbak Putri Maya kita akan kasih lihat satu artikel, Mbak Putri boleh nanti klarifikasi artikel yang satu ini. Penuhi panggilan polisi, Linda dicecar 30 pertanyaan soal kasus kematian Vina Cirebon. Kemarin Mbak Putri Maya juga mendampingi Linda saat ini saat diberikan pertanyaan oleh pihak Polda Jawa Barat. Iya, betul. 30 pertanyaan. Iya. 30 pertanyaan, kurang lebih 30 pertanyaan. Apa aja yang dibahas kurang lebih? Kalau pertanyaan sih hanya seputar data diri, kemudian kedekatan dan kenalnya bagaimana, terus mengetahui sih tidak geng motor ini siapa gitu, terus mengenal dekat nggak dengan almarhum Eki gitu, terus bagaimana kedekatan-kedekatannya, hanya itu saja Oke. digalinya. Tapi penasaran di dalam 30 pertanyaan itu, Linda tersebut juga ditanyakan mengenal sosok Peggy tidak? Iya ditanya. Kan kita tahu bahwa terdapat 8 orang yang sudah diamankan pihak kepolisian, sudah menjalani hukuman, satu diantaranya memang sudah bebas, kemudian satu Peggy Setiawan baru saja diamankan oleh pihak polisian. Iya. Kalau pengakuan Linda kepada Mbak Putri, apakah berapa orang yang ia kenal dari nama-nama yang sudah diamankan pihak kepolisian? Kalau dia tidak tahu sama sekali sama. Satu pun? Satu pun nggak ada yang dikenalin. Tidak kenal dia. Dia tidak kenal Linda. Linda tidak kenal? Tidak kenal satupun daripada anggota geng tersebut? Tidak, yang tertangkap itu dia tidak kenal.
Walaupun memang dia tempat nongkrongnya itu bersama dengan Mantannya. almarhumah Vina saat itu. Iya, dia tuh ada satu tempat warung namanya Bunda kalau nggak salah itu dia itu juga anak geng motor. Jadi buka warung, mereka suka makan di situ gitu. Jadi kalau yang dengan terpidana itu si Linda memang nggak tahu. Oke, buat Mbak Putri Maya, persiapan apa sih yang dilakukan? Karena ini mendampingi ya, Iya. mendampingi Linda. Untuk mendampingi Linda tuh persiapan apa sampai akhirnya Linda siap secara fisik dan juga mental untuk diperiksa pihak polisian? Iya. Kalau itu kan memang dari keluarga Vina itu sudah menyampaikan bahwa mereka akan datang ketika dipanggil resmi oleh Polda Jabar. Nah, disitulah kami juga menyampaikan bahwa kalau memang Linda mengetahui tolong sampaikan. Dan kalau memang Linda tidak mengetahui ya sampaikan juga gitu. Jadi kami sih tidak ada persiapan apapun ya memang. Karena menurut kami setelah saya korek gitu kita ramai waktu itu bertanya tentang si almarhum Vina. Sebelum dipanggil polisi. Sebelum dipanggil polisi itu kita juga tanya jawab dan mereka, dan memang si Linda mengatakan saya nggak tahu gitu. Sampai kan ada informasinya Linda ini bertato segala macam, kan dia pakai hijab. Sampai saya bilang, ayo kamu ikut saya ke kamar, saya mau buka dulu tangannya ada tato nggak?" Diperiksa? Saya periksa nggak ada Bu, nggak ada tato gitu. Jadi saya bilang kok begitu dia datang pun saya bingung awalnya Mas, loh kok beda gitu. Ke tim saya bilang, Mbak kok beda ya Lindanya? Karena kan yang tersebar kan fotonya Linda yang putih, yang cantik gitu. Berbeda jauh ya? Berbeda Oke, jauh. Mbak Putri Maya, ini kan kejadian di tanggal 27 Agustus 2016. Pengakuan Linda saat itu di tanggal tersebut sedang berada di mana? Nah jadi saat itu Linda sudah tidak lagi berpacaran dengan anak geng motor tersebut. Gitu, dia ada di rumah, ada di Cirebon Linda. Oke. Dia mengetahui itu kalau tidak salah 1 hari atau 2 hari dari kejadian, taunya dari Facebook. Ada berita perihal kematian itu. Oke, Mbak Putri Maya, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini ada hubungannya juga dengan Linda yang kemarin baru saja diperiksa. Diperiksa selama 4 jam, Linda mengaku bukan sahabat Vina Cirebon. Hasil pemeriksaannya apa aja kalau boleh dirangkum kurang lebih? Iya, hasil pemeriksaan sesuai dengan apa yang kami pertanyakan bahwa dia mengenal mengenal almarhum Vina, tetapi bukan sahabat. Sebatas teman saja. Sebatas teman nongkrong saja. Dan itu hanya sekitar 4 kali dia ketemu. Mbak Putri, aku penasaran deh, kan ini kan beritanya jadi ini ono. Iya. Jadi panjang gitu ya. Panjang, melebar ke kanan ke kiri. Nah, karena tadi katakan bahwa pernah dihubungi sama produser dan sekarang juga mendampingi Linda. Kalau dari film yang pada akhirnya menjadi viral tersebut, sebenarnya berarti semua isi dari film itu Fakta nyata. atau pada akhirnya memang karena itu film banyak yang di bumbu-bumbuin gitu karena memang harus menjadi sebuah film. Iya, jadi memang film itu mengusung cerita kisah perihal kematian almarhum Vina dan Eki. Iya. Tetapi ceritanya tidak 100% seperti kejadian dikarenakan sosok dari keluarga Eki dan Linda ini kan tidak ada. Dan tidak pernah hadir di dalam saat pembuatan naskah gitu. Jadi memang hanya mendapatkan cerita dari keluarganya Vina. Berarti bukan kisah nyata dong ya? Iya. Hanya yang kisah Cerita nyatanya awalnya. mungkin hanya ada beberapa adegan, salah satu yang ketika menangis itu aja. Ya itu benar. Kerasukan. Ya, betul. Oke. Kehadirannya Mbak Putri di sini juga mencari sosok Peggy tersebut tidak? Sampai hari ini kami sebagai kuasa hukum tentunya masih mencari yang sebenarnya Peggy itu apakah yang sudah ditangkap atau bukan. Itu tetap kami gali. Gitu, karena kita juga tidak mau sampai ada desas-desus. Sekarang ini kan dibilang yang dulu juga salah tangkap gitu kan. Jadi kan kalau seandainya semua kita asumsikan salah tangkap, berarti kan peradilan kita ini peradilan sesat dong. Semuanya salah. Karena ada 3 lembaga yang kita lewatin, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terakhir. Nah gitu kan, jadi kalau seandainya 8 orang terpidana itu Salah salah tangkap, terus siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Begitu. Aduh Oke, pusing! Mbak Putri Maya gini ya. Ini memang membuat kita semakin bingung dengan adanya fakta baru, kemudian juga saksi baru yang mengakui melihat segala macam. Tapi di luar sana juga tidak sedikit netizen yang beranggapan, oh jangan-jangan Linda ini memang terlibat dalam kasus ini. Tanggapan dari seorang Mbak Putri Maya seperti apa?
Ya, asumsi itu memang sah-sah saja. Namanya orang mengira dan menduga-duga, jangan-jangan. Begitupun kami. Awalnya juga kami sebagai kuasa hukum juga mencurigai. Apa jangan-jangan Ya, si Linda ini ada di pas kejadian? ya pasti. Karena kan Semua boleh lah ya untuk dicurigai boleh. Kita nggak boleh percaya begitu aja dengan keterangan. Tapi kan sempat keluar ada CCTV itu, Mbak. Kalau CCTV sampai hari ini udah kita buktikan bahwa itu adalah geng motor Makassar ya. Tapi ini perlu diklarifikasi ya untuk CCTV yang beredar, buat Sobat bukan. Ambiar juga tolong bisa memilah-milih berita, tolong disaring sebelum di-sharing karena yang pada akhirnya sudah terjawab itu merupakan kompilasi CCTV di beberapa daerah yang sampai akhirnya dirangkum menjadi satu, kemudian orang berasumsi bahwa itu adalah hasil Geng motor CCTV yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali ya. Sejauh ini yang kami dapatkan informasi itu bukan. Oke, baik. Kita juga mau kasih lihat ada satu tayangan, tolong Mbak Putri Maya juga tanggapi tayangan yang satu ini. Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Mbak Putri Maya sudah pernah menyaksikan konten tersebut? Saya baru nonton tadi malam, justru saya tanya siapa sih ibu itu? Ya sekarang semua orang akhirnya membuat konten dengan opini, asumsi masing-masing. Tapi tanggapannya untuk konten yang baru saja kita saksikan bersama? Ya, ini pesan saya bagi siapapun yang mengetahui, saya harap jangan hanya sekedar berbicara. Ya. Begitu loh. Jadi berdasarkan bukti ya. Jadi kalau berbicara itu harus ada bukti, bawa ke Polda. Itu ini loh bukti yang kami punya. Jangan cuma sekedar konten, oh ini begini. Benarkan persepsinya sendiri. Jangan memecah konsentrasi kami sebagai kuasa hukum sedang mengungkap fakta-fakta. Begitu. Jadi saya tuh setiap hari selalu di tag ini. Sampai baru tadi malam tuh lihat video itu, saya juga bingung ini siapa gitu. Kalau dia tahu, kenapa dia baru speak up saat ini? Ke-8 tahun kemana aja ibu ini? Mbak Putri Maya pusing nggak sih? Karena setiap hari selalu ada aja konten baru, opini baru, asumsi baru. Termasuk yang satu ini ada pernyataan dari seorang komika. Kita juga mau minta tanggapan dari Mbak Putri Maya ya. Seperti apa mungkin Sobat Ambiar sudah pernah melihat, tapi kalau belum kita lihat dulu yang satu ini. Dari informasi yang gue dapat dan dari orang-orang yang bisa dihormati, maksudnya dihormati, dipercaya, itu sebenarnya tuh pembunuh Vina itu adalah anak seseorang yang sangat penting untuk melindungi anak tersebut dan orangnya. Akhirnya 8-9 manusia lain yang kemudian jadi kambing hitamnya supaya orangnya masih bisa lolos. Yang bahaya adalah emang publik percaya sama kebenarannya. Tanggapannya? Saya baru nonton ini sih, Maya. saya baru lihat. Tapi sudah banyak informasi-informasi begitu. Jadi begini, kalau kami kan tidak boleh mendapatkan informasi atau menyampaikan hal-hal itu katanya. Iya. Karena di dalam pemeriksaan jelas juga dan pasti ya, nggak boleh kayak Karen. Saya dapat informasi ini Mbak dari siapa? Katanya dari dia, itu nggak boleh. Karena tidak ada dua alat bukti ya. Ya, kan harus ada bukti. Iya. Misalkan ini Mbak, nih pelaku pembunuhannya, saya bawa nih buktinya. Kenapa kok bisa? Ya saya ada di situ, ini fotonya. Nah itu kan bisa jadi alat bukti. Tapi kalau katanya anak salah satu petinggi, ini kan kita masih, ini menimbulkan ini lagi nih, konflik baru lagi nih gitu. Kita juga pikir anak petinggi siapa? Gitu, jadi maksud saya kalau memang punya bukti, ayo ungkap gitu. Ayo kita sama-sama ungkap gitu. Mbak Putri Maya sebagai kuasa hukum melihat kasus ini, prediksi Mbak Putri Maya, kapankah kasus ini akan selesai berakhir? Ya. Kalau melihat banyak hal yang belum bisa kita ungkap ya, apa sih penyebab kematiannya? Kenapa sih kalau anak dua ini akhirnya meninggal tanpa ada kita ketahui penyebabnya? Sebenarnya menurut kami kalau memang Polda Jabar dengan teliti menerima informasi baik dari siapapun,
saya rasa akan cepat prosesnya. Tapi karena ini dibuat blunder sendiri dan tidak mendengarkan juga saran dan masukan dari masyarakat, saya yakin ini akan sulit. Mohon maaf, apa maksud dari kata blunder yang baru saja disampaikan oleh Mbak Putri Maya? Jadi blunder itu kan terlalu banyak orang yang asumsi, beropini bahwa pelakunya si A, si B, si C, si D. Hingga akhirnya konsentrasi yang seharusnya bertujuan pada oh ini loh pelaku sebenarnya, itu tidak terfokus lagi. Oke. Ngeblunder akhirnya. Baik. Itu makanya kami diserang-serang dengan netizen pun sudah dipesankan Pak Hotman tidak usah diambil pusing. Bagaimana caranya kita ungkap sampai terjadi hilangnya itu tadi 2 nama. Ya, kami di sini cuma bisa berharap sebagai warga negara Indonesia tentunya yang memantau kasus ini, kita berharap semoga bisa menemukan titik terang. Dan ini juga satu peringatan bagi Sobat Ambiar di luar sana, jika memang ada informasi atau juga fakta yang dirasa sebagai sebuah fakta, temuan baru, jangan langsung percaya. Karena pada akhirnya ketika kita langsung percaya, kemudian kita kembali sharing di media sosial, ini akan membuat semakin riuh yang pasti kita juga belum tahu kebenarannya seperti Jangan apa. pernah menyebarkan berita hoax. Itu yang jauh lebih penting lagi ya. Buat Mbak Putri Maya, terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar untuk menjawab pertanyaan kita semua. Semoga Mbak Putri Maya dan juga tim kuasa hukum diberikan kesehatan agar bisa tentu saja membantu kami semua di sini untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger.